Karena aku udah pernah nyobain, jadi mungkin aku salah satu orang yang ngerekomendasiin untuk mengkonsumsi barang ini. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan yang udah subscribe, jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosmed kalian. Terima kasih. Di video kali ini aku akan nge-review salah satu barang yang menurut aku barang ini tuh kontroversial banget. Kenapa aku bilang kontroversial? Karena pengalaman aku sendiri sebelum mengkonsumsi barang ini tuh banyak banget yang nyaranin, tapi yang ngelarang untuk mengkonsumsi barang ini juga seimbang dengan orang yang nyaranin. Bingung kan? Yes, bingung banget. Makanya di video kali ini aku akan ngebahas tuntas, dan buat ibu-ibu di luar sana, tolong jangan di skip, ini nonton sampai akhir karena ini adalah pengalaman aku pribadi. Oke? Jadi barang ini adalah tarap Pianse Huang. Nggak tahu bacanya gimana, tapi aku bacanya Pianse Huang, atau yang biasa kita kenal dengan nama obat Cina. Mungkin buat ibu-ibu yang sebelum mengkonsumsi apa-apa atau sebelum buy something itu selalu kepo dulu di YouTube atau mungkin di Instagram atau mungkin di Google, sering googling dulu ini apa sih sebenarnya gitu. Jadi sebelum memutuskan sesuatu sering nyari info. Welcome to this video karena ini tuh aku akan ngebahas tuntas karena ini adalah pengalaman pribadi aku mengkonsumsi barang ini. Yes, ini adalah Pianse Huang. Ini adalah produk Cina. Jadi di masyarakat tuh ini tuh dikenalnya dengan nama obat Cina. Ada yang pernah denger nggak? Atau bahkan mungkin ada yang pernah mengkonsumsi, atau mungkin ada yang lagi nyari. Karena obat ini tuh dicari setelah kita operasi. Khususnya aku mau bahas ini karena aku konsumsi ini nih setelah aku operasi sesar. Kalau biasanya yang normalnya sembuhnya tuh sampai 14 hari, ini tuh bener-bener sampai 30 hari belum sembuh. Sementara kita kan, terutama kita yang bekerja ya, sementara kita yang bekerja tuh dituntut untuk kembali bekerja gitu. Jadi kan bingung, kita nyari-nyari obat apa kira-kira yang bisa membuat lukanya tuh cepat sembuh. Luka, terutama luka habis sesar atau melahirkan. Jadi waktu itu aku bener-bener butuh banget. Aku udah sampai kayak, bukan nyerah sih, tapi kayak lebih ke aduh ini apa gitu. Aku sampai udah ngekonsumsi obat-obatan herbal, kata orang juga makan ikan gabus. Terus aku ikutin juga saran dokter, katanya rajin jalan. Tapi nih, aku tuh ya heran, kita kalau abis sesar kan semua orang udah jalan gitu. Tapi please beb, itu tuh rasanya sakit banget dan kita tuh nggak bisa jalan seketika itu juga kan. Jadi kita sampai tuntutan untuk jalan, tuntutan untuk segera sembuh tuh bener-bener kayak menghantui. Udah, kita harus sembuh gitu. Nah pas waktu itu juga kondisinya kakak Raja tuh masih usia setahun. Jadi itu bener-bener harus strong, harus sembuh seketika itu juga. Nah sementara waktu itu udah hampir sebulan, itu tuh sembuhnya tuh belum, dan lukanya belum kering, dan itu masih sakit banget. Aku cari-carilah info, aku update status, aku update di story, obatnya apa gitu kan. Nah obatnya yang paling banyak disaranin tuh katanya bisa cepet manjur dan benar-benar bereaksi dengan cepat, itu katanya ini Pianse Huang. Waktu itu saking aku tuh benar-benar semangatnya untuk minum ini tanpa babi bu, tanpa nyari-nyari lagi, aku nggak nanyain ke dokterku. Jadi aku benar-benar wislah gitu, daripada sakitnya lama banget, udah aku mau nyoba gitu kan. Akhirnya aku putuskan untuk mencoba obat ini. Ini tuh obat Cina, terkenalnya di masyarakat tuh namanya obat Cina gitu. Kita buka ya. Jadi ukurannya tuh sekecil ini. Mungkin di setiap apotek tuh beda-beda. Nih, Pianse Huang. Bener-bener obat Cina. Di sini ada tulisan Cinanya. Terus nggak ada. Ini komposisinya, ini ada tulisan kau
Apa mungkin maksudnya ini sapi? Terus ini ada tulisan snake. Wow, mungkin ini ular ya. But udahlah, terlepas dari komposisinya ini apa, tapi jujur aja di sini nggak ada BPOM-nya. Tapi tapi ini ada tulisan Executive Standard Pharmacopoeia of the People's Republic of China. Oke. Di sini ada banyak lah, tapi tulisan Cina. Dan jelasnya waktu itu aku beli ini di encim-encim, di apotek-apotek yang biasa dijaga sama encim-encim gitu. Aku belinya kalau nggak salah tuh 1.200.000. Kemasannya kayak gini. Sorry, bukannya salah guys. Oh iya, bukannya dari sini. Jadi di sini ada stiker hologram gitu kan. Ini isinya tuh ada 4. Iya benar 4. Tapi aku udah konsumsi waktu itu, aku udah konsumsi 2 kapsul. Jadi ini tinggal 2. Jadi separah itu beb, semanjur itu fungsinya. Jadi aku baru konsumsi 2 itu udah rasanya benar-benar langsung hilang. Ini di sini ada kertas-kertas kayak gini. Pense Huang Chen Chen Chen. Ini tulisannya Cina semua. Udah nggak usah kita baca karena jangan sampai ini makin menyesatkan. Jadi isinya tuh kayak gini. Jadi di sini ada kapsul, ini harganya 1.200.000 kalau nggak salah waktu itu, yang jelasnya di atas 1 juta, dan isinya ada 4 kapsul. Nah, aku masih ada 2 kapsul karena aku pikir udah cukup. Dengan 2 kapsul aja itu alhamdulillah aku udah bisa berjalan. Yang tadinya bener-bener kalau mau jalan tuh bener-bener harus dipantuin, ke kamar mandi tuh bener-bener harus dianterin, kalau mau bangun menyusui pun itu bener-bener aduh sakit banget gitu. Dan alhamdulillah dengan minum 2 kapsul aku udah bisa hadir di depan kalian semua. Jadi aku mau cerita, waktu aku minum pertama kali ini, minum obat ini tuh sekitar kalaupun nggak nyampe sebulan, tapi ini udah 3 mingguan lebih, dan luka aku tuh benar-benar masih sakit banget. Aku benar-benar masih dipapah, jalannya juga masih belum bisa. Dan aku pertama kali minum ini, sebenarnya aku udah penasaran banget sejak awal pengen minum ini, cuman aku tuh takut sama komentar-komentar orang yang tadinya tuh kontra kan, nggak boleh gitu minum ini, takutnya tuh ASINya berhenti gitu. Jadi aku kan sambil ngasih juga, dan ASI itu kan penting banget, masa kita gara-gara nggak bisa sabar aja sampai harus mengorbankan ASINya anak kan. Jadi aku nahan untuk nggak minum, tapi aku cerita ya, aku minum ini alhamdulillah ASI aku nggak berkurang. Jadi aku minum tuh sebelum tidur, karena sebelum tidur tuh benar-benar saat yang sakit banget dan kita tuh benar-benar butuh untuk tenang. Sementara sorry. Jadi sementara waktu itu tuh aku benar-benar butuh untuk cepat-cepat sembuh. Jadi aku minum ini sebelum tidur. Dan alhamdulillah pengalaman aku, ASI aku nggak berkurang dan aku tetap bisa menyusui, dan ajaib banget. Jadi kita minum ini malamnya, besoknya itu terus dibawa tidur kan. Besoknya itu kita benar-benar udah bisa berdiri, udah bisa mandi sendiri, udah bisa jalan, dan udah bisa gendong anak kita. Wow. Ajaib banget, dan ini amazing banget menurut aku. Nah, waktu itu sekali aku minum, benar-benar efeknya tuh benar-benar terasa. Aku benar-benar bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya aku nggak bisa lakukan sendiri, dan aku yakinkan untuk minum lagi itu aku selang-seling. Jadi malam ini aku minum, besoknya aku nggak minum, malam selanjutnya aku baru minum lagi, karena itu tuh efeknya benar-benar bisa terasa sampai 2 hari. Sebenarnya waktu hari kedua pun itu udah nggak ada sih sebenarnya sakitnya, cuman aku mau memastikan kalau bekas operasi, bekas jahitan itu benar-benar udah nggak sakit. Jadi aku minum lagi sekali, dan setelah minum sekali itu benar-benar ajaib. Jadi itu tuh benar-benar sakitnya tuh benar-benar hilang, dan alhamdulillah aku bisa kembali beraktivitas. Nah, aku ini ya bacain ya. Jadi kandungan dari Pense Huang itu yang pertama adalah Calculus bovis. Ini bahasa ilmiah kayaknya ya, atau New Huang.
dalam kurung batu empedu sapi. Oh, yang tadi aku baca. Jadi batu empedu pada sapi yang dikeringkan, di mana dalam ilmu pengobatan tradisional Cina digunakan untuk penawar racun dalam tubuh, menghilangkan panas dalam, kejang, dahak, merangsang kesadaran, menghilangkan nyeri dan bengkak. Betul banget, ini benar-benar bisa menghilangkan nyeri dan nggak ada bengkak sama sekali. Kemudian yang kedua adalah moshus atau kantong sekresi kijang. Kijang tuh rusak kali ya. Mochus atau seksiang mempunyai wangi yang khas yang berguna untuk merangsang kesadaran. Oh, ini rata-rata gunanya fungsinya untuk merangsang kesadaran ya. Kemudian melancarkan peredaran darah. Ini was nangis. Gimana? Oke, lanjut. Merangsang kesadaran, melancarkan peredaran darah, menghilangkan nyeri. Dikit lagi. Menghilangkan nyeri, menghilangkan angin dan menyembuhkan luka. Benar, ini benar-benar menyembuhkan luka. Yang ketiga, Radix notoginsing atau tumbuhan yang hanya tumbuh di Guangxi dan provinsi Yunnan di China. Khasiat dari kandungan ini untuk memperlancar peredaran darah, menghentikan pendarahan dan menghilangkan rasa sakit. Bener banget. Kemudian snake gale. Oh, ini yang tadi, empedu ular. Jadi empedu ular ini dikeringkan dan berkhasiat menurunkan demam, meningkatkan fungsi hati, empedu dan paru-paru. Bener banget. Kemudian khasiat dari pensi huang ini yaitu yang pertama mengobati luka akibat berbagai operasi besar. Jadi itu seperti operasi jantung, sesar, usus buntu, saraf, prostat, hernia, kista, sinus, dan wasir. Kemudian mengobati luka akibat operasi kecil, bisul, gigi, gusi, amandel, khitan. Ternyata setelah khitan juga bisa mengkonsumsi ini ya, tapi aku nggak tahu kalau untuk anak-anak bisa nggak ya. Dan katarak, kemudian membantu pengobatan hepatitis virus dan hepatitis akut, kemudian menjaga dan memelihara kesehatan fungsi hati sebagai organ penawar racun, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, memperlancar peredaran darah, meredakan batuk, infeksi. Jadi gunanya banyak banget. Intinya obat ini nih benar-benar menyembuhkan, karena aku ngebuktiin sendiri ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi ini tuh benar-benar bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Jadi lukanya tuh selain nggak sakit, jadi lukanya itu cepat kering gitu. Jadi buat kalian yang punya pengalaman mengkonsumsi obat ini, kalian boleh komentar. Dan aku ingetin sekali lagi untuk di subscribe ya bagi yang belum subscribe. Oke, sekian review obat pensi huang ini, semoga bermanfaat. Mungkin buat bagi yang nyari-nyari yang baru saja habis operasi besar, operasi kecil, operasi sedang. Kalau emang mau mengkonsumsi obat ini, aku sarankan untuk sebaiknya tanya dulu ke dokter, karena kondisi kesehatan orang kan beda-beda. Tapi kalau di pengalaman aku, alhamdulillah ini tuh tidak menghentikan atau mengurangi atau mengganggu proses menyusui, karena alhamdulillah aku buktikan aku tetap menyusui sampai sekarang dan aman insya Allah. Tapi saran aku jangan dikonsumsi banyak-banyak ya, soalnya kalau emang benar-benar udah sembuh oke gitu. Karena waktu itu dosisnya kata si encim-encim waktu itu juga dikasih taunya tuh minumnya 2 sehari, tapi aku karena waktu sekali minum udah ada perubahan, jadi aku bikinnya tuh selang-seling. Aku minum hari ini, besoknya aku enggak, terus besoknya lagi baru minum. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian ada saran untuk video aku selanjutnya, jangan lupa leave di komen dan tetap tinggalkan like dan share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.